Perkenalkan, nama saya Maria Remas Tumorang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu aktor utama dalam pergerakan revolusi Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama yaitu kelompok pemuda atau pemuda bersenjata. Mereka ini adalah generasi yang mendapat pelatihan militer dari Jepang, seperti Peta, Heiho, dan Gyubun. Setelah proklamasi, mereka memiliki semangat nasionalisme yang cukup tinggi dan ingin mempertahankan kemerdekaan lewat perang total. Ideologi mereka sederhana, yaitu kemerdekaan tidak perlu dinegosiasikan, tetapi harus direbut dan dipertahankan dengan senjata. Tujuan mereka adalah menyerang musuh secara langsung, menguasai kota-kota, dan mempercepat revolusi. Dalam perjalanannya, pemuda sering berkoalisi dengan kelompok kiri maupun kelompok Islam jika sama-sama menghadapi Belanda. Namun, konflik besar terjadi antara pemuda dan pemerintah moderat serta TNI karena pemuda menolak dikendalikan negara dan tidak mau dilebur dalam satu komando militer. Dampaknya, revolusi bergerak dengan cepat, tetapi negara kesulitan menjaga stabilitas dan keamanan karena banyak laskar tidak mau tunduk pada komando pusat. Yang kedua yaitu kelompok kiri. Kelompok kiri ini terdiri dari beberapa partai, yaitu PKI, Pesindo, SOPSI, dan BTI. Kelompok ini muncul karena ketidakadilan kolonial, yaitu buruh dieksploitasi, petani tidak punya tanah, dan kemiskinan merata. Ideologi mereka adalah sosialisme komunisme, yaitu keyakinan bahwa kemerdekaan harus disertai dengan perubahan sosial untuk buruh dan petani. Tujuan mereka adalah reforma agraria, peningkatan hak buruh, dan penyamarataan ekonomi. Mereka berkoalisi dalam satu blok kiri karena saling membutuhkan, yang dimana PKI sebagai pusat ideologi, Pesindo sebagai laskar pemuda kiri, SOPSI sebagai kekuatan buruh, dan BTI sebagai kekuatan petani. Namun, agenda radikal mereka ini memunculkan konflik besar dengan kelompok Islam dan pemerintah, karena tuntutan pembagian tanah ini dianggap mengancam stabilitas desa dan kestabilan negara. Dampaknya, rakyat kecil mulai berani berpolitik dan memperjuangkan hak sosial, tetapi polarisasi kiri dan kelompok Islam semakin melebar dan meningkatkan ketegangan selama revolusi. Yang ketiga yaitu kelompok kiri. Kelompok kiri ini terdiri dari Hizbullah dan lain-lain. Kelompok Islam ini yang kekuatannya berada pada basis massa desa melalui jaringan ulama, pesantren, dan organisasi keagamaan. Ideologi mereka adalah Islam politik, yaitu negara harus dibangun atas dasar nilai moral dan ketertiban sosial sesuai ajaran Islam. Aspirasi mereka adalah menjaga stabilitas masyarakat desa dan memastikan kemerdekaan Indonesia memiliki fondasi moral yang tinggi. Mereka berkoalisi dengan kelompok moderat karena sama-sama ingin menahan gerakan kiri yang dianggap terlalu radikal. Konflik paling besar terjadi antara kelompok Islam dan kelompok kiri, terutama karena perebutan tanah dan pengaruh kepemimpinan di desa. Konflik ini terlihat dalam kasus konflik Delanggu. Dampaknya, kelompok Islam ini menjaga stabilitas sosial dan logistik perjuangan, tetapi konflik ideologis dengan kubu kiri meninggalkan jejak permusuhan politik dalam jangka panjang. Kelompok yang terakhir adalah kelompok nasionalis moderat yang berpusat pada tokoh pemerintahan, yaitu Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Ideologi mereka adalah nasionalis modern, yang dimana negara harus dibangun melalui hukum, diplomasi, birokrasi, dan pengakuan internasional. Aspirasi mereka bukan hanya kemenangan perang, tetapi juga keberlangsungan negara yang resmi di mata dunia. Kelompok moderat ini fleksibel dalam berkoalisi, kadang bekerja sama dengan Islam, kadang dengan kiri, selama itu membantu mempertahankan stabilitas negara. Konflik terbesar yaitu dengan kelompok pemuda, yang dimana pemuda ini menganggap kelompok moderat terlalu lembek, dan dengan kelompok kiri atau Islam ketika ideologi mereka benturan dengan struktur negara. Dampaknya sangat penting, yaitu dengan adanya kelompok moderat ini, Republik tetap berdiri secara formal, mendapat pengakuan internasional, dan memiliki struktur pemerintahan yang stabil. Konflik antar kelompok selama revolusi Indonesia tahun 1945 sampai 1950 ini memiliki hubungan langsung dengan perkembangan revolusi itu sendiri. Pertentangan antara pemuda, pemerintah moderat, kelompok kiri, kelompok Islam, dan laskar dan TNI membuat arah perjuangan Republik berubah-ubah dan semakin kompleks. Tekanan pemuda mendorong revolusi menjadi lebih radikal dan mempercepat aksi-aksi penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Konflik antara kiri dan Islam menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya melawan Belanda, tetapi juga siapa yang berhak menentukan masa depan Indonesia. Sementara itu, perbedaan antara kelompok kiri dan tokoh moderat memaksa pemerintahan menguatkan birokrasi dan memperjelas struktur negara agar revolusi tidak kacau.
pertentangan antara TNI dan Laskar juga berpengaruh besar karena dari konflik itu lahir kebutuhan untuk membentuk militer nasional yang kuat dan teratur sebagai penopang revolusi. Semua ketegangan ini membentuk cara republik bertahan, berstrategi dan bergerak selama masa perperangan dan diplomasi. Dengan kata lain, konflik antar kelompok bukan hanya masalah internal, tetapi justru ikut menentukan jalannya revolusi, memperkuat negara, dan membentuk arah nasionalisme Indonesia setelah merdeka. Nah, demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Rahel Artaida Hutajulu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami yaitu tentang militer dan juga TNI. Nah, pada masa awal kemerdekaan, Indonesia sebenarnya berada dalam kondisi negara yang sangat tidak stabil, di mana negara yang baru diproklamasikan itu belum punya fondasi yang kuat. Anthony Reid bahkan menggambarkan bahwa pemerintahan republik pada saat itu hanya menjadi pusat simbolis saja karena tidak benar-benar mampu mengendalikan daerah-daerah. Struktur birokrasi yang sudah kolonial yang sudah runtuh, tapi negara baru belum punya perangkat pengganti. Akibatnya, banyak wilayah yang berjalan dengan sistem kekuasaan lokal masing-masing. Nah, dalam situasi ini, peran militer atau juga TNI menjadi sangat penting. Namun, kita harus ingat bahwa TNI tidak lahir dari proses yang rapi dan juga mudah. Nah, sesaat setelah merdeka, Indonesia masih belum punya angkatan yang bersenjata yang resmi, di mana yang ada hanyalah bekas-bekas pasukan dari organisasi bentukan Jepang seperti PETA, Gyugun, Heiho, dan serta ratusan laskar rakyat yang terbentuk secara spontan selama masa perjuangan kemerdekaan. Nah, masing-masing kelompok punya komandan, ideologi, dan juga kepentingan sendiri. Pemerintah kemudian mencoba menyatukan mereka melalui pembentukan yang pertama itu adalah TKR. Nah, TKR ini adalah Tenaga Keamanan Rakyat yang dibentuk 5 Oktober 1945. Namun pada saat itu strukturnya masih sangat longgar. Jadi belum banyak orang yang ikut bergabung dalam TKR ini. Kemudian diubah lagi menjadi TRI yang dibentuk pada Januari 1946. Pada saat itu strukturnya sudah bagus, tapi banyak laskar-laskar yang tidak mau ikut bergabung kepada TRI ini, sehingga dibentuk lagi akhirnya TNI pada 1947. Nah, setelah resmi berubah ke TNI, struktur tenaga bersenjata di Indonesia pada saat itu sudah bagus, tapi masalah utamanya adalah banyaknya laskar yang masih belum mau bergabung. Bukan tanpa alasan, mereka tidak mau bergabung karena yang pertama itu adalah alasan mereka tidak mau dipimpin oleh orang yang jauh lebih muda dari mereka, atau beberapa senior menganggap diri mereka tidak cocok diatur ataupun dikendalikan oleh pemimpin yang jauh lebih muda itu. Selain itu pastinya akan merugikan mereka. Nah, dari penolakan ini menunjukkan betapa terfragmentasinya kekuatan bersenjata Indonesia. Laskar seperti Hizbullah, Sabilillah, Barisan Banteng, dan hingga Laskar Rakyat menolak masuk TNI karena mereka tidak ingin juga kehilangan otonomi. Mereka juga punya ideologi yang berbeda untuk menguasai daya lokal sendiri, dan mereka sebagai pejuang revolusi yang murni. Nah, fragmentasi inilah yang membuat TNI tidak mampu mengontrol seluruh masyarakat. Nah, untuk mengatasi banyaknya pasukan liar, pemerintah mengeluarkan yang namanya kebijakan reorganisasi dan juga rasionalisasi, atau yang sering kita sebut dengan RE dan RA. Tujuannya untuk menata ulang struktur militer dan membentuk tentara yang lebih profesional dan juga tunduk kepada pemerintahan pusat. Tetapi kebijakan ini justru memicu penolakan dari banyak laskar karena mereka merasa identitas dan kekuasaan mereka akan hilang setelahnya. Reid menjelaskan bahwa perlawanan ini berkaitan dengan posisi sosial laskar sebagai bagian dari dinamika masyarakat lokal. Salah satu contoh nyata dari kegagalan konsolidasi ini adalah pada kasus Tapanuli tahun 1948. Nah, setelah perjanjian Renville, TNI mundur dan meninggalkan kekosongan yang kemudian diisi oleh laskar-laskar lokal tadi. Ketika TNI kembali, kelompok-kelompok itu justru menolak tunduk kepada TNI. Reid menyebutkan situasi ini sebagai perang kecil antara warlord
Republik yang menunjukkan bahwa pertarungan bukan lagi melawan Belanda tetapi antara kekuatan Republik sendiri. Nah, di sini Fakih juga menjelaskan bahwa fragmentasi militer dan konflik internal ini menjadi alasan di mana mengapa negara kemudian mengambil arah modernisasi yang lebih otoritarian, di mana militer menjadi pilar utama stabilitas. Negara menyimpulkan bahwa tanpa militer yang kuat dan juga terpusat, Indonesia akan terus terjebak dalam konflik internal. Jadi dari seluruh dinamika itu, kita bisa melihat bahwa konsolidasi negara pada masa awal kemerdekaan belum terwujud dan proses pembentukan TNI dipenuhi konflik yang pada akhirnya membentuk peran kuat militer dalam Indonesia di dekade-dekade berikutnya untuk lokal dan juga tradisional. Nah, selain pemuda, partai politik dan militer, kelompok lokal dan tradisional seperti aristokrasi, raja-raja daerah dan juga ulama memiliki peran besar dalam revolusi Indonesia. Perubahan yang terjadi di daerah-daerah seringkali sangat drastis, terutama karena tekanan revolusi sosial. Di Sumatera Timur misalnya, nah, Sultan dan bangsawan Melayu menjadi target utama. Pada tahun 1946 terjadi revolusi sosial besar yang melibatkan pemuda, kaum komunis dan juga masa persatuan perjuangan. Mereka menyerang, menangkap, bahkan membunuh para aristokrat yang dianggap dekat dengan Belanda atau menghambat perjuangan yang dianggap menghambat perjuangan. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa ketegangan lama antara elit tradisional dan juga kelompok-kelompok baru yang menginginkan masyarakat lebih egaliter. Nah, di Aceh, revolusi sosial berjalan dengan karakter yang berbeda. Di sana, ulama berperan besar dalam menggulingkan Ule Balang yang dianggap pro Belanda. Nah, pergantian kekuasaan ini menghasilkan struktur politik yang baru yang lebih religius. Reich menyebut bahwa revolusi di Aceh sebagai salah satu yang paling terorganisir pada masa itu. Nah, Robert Krip menjelaskan bahwa konflik antara elit lokal dan juga kelompok-kelompok revolusioner bukan hanya soal persoalan politik, tetapi juga sosial ekonomi. Elit tradisional dianggap sebagai ketidakadilan masa lalu karena hubungan mereka yang dekat dengan kolonialisme. Nah, maka ketika revolusi pecah, mereka menjadi target kemarahan masyarakat. Nah, sementara itu, menurut Fakih sendiri, sebagian elit tradisional ini mencoba beradaptasi dengan perubahan zaman. Ada yang bergabung dengan elit teknokrat dan militer untuk mempertahankan posisi mereka. Namun hanya sedikit yang bertahan karena negara Indonesia semakin bergerak ke arah struktur kekuasaan modern yang tidak memberikan ruang besar bagi kekuasaan tradisional. Jadi, jika kita melihat keseluruhan dari dinamika ini, terlihat jelas bahwa kelompok lokal dan tradisional bukan sekedar latar belakang, tetapi aktor penting dalam membentuk jalannya revolusi. Mereka bisa menjadi pihak yang dilawan, pihak yang beradaptasi, ataupun bahkan menjadi pihak yang membentuk tatanan baru. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya Ledio Ana Shanturi dengan NIM 3233121014 dari kelas 3 reguler 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu tentang koalisi utama. Nah, ada dua koalisi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah koalisi Republik. Di mana koalisi Republik ini terdiri dari tokoh-tokoh modern seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan para birokrat lainnya. Nah, mereka ini memiliki tujuan agar negara Indonesia tetap dalam keadaan stabil, teratur, dan tidak jatuh dalam peperangan ataupun perpecahan. Cara kerja dari koalisi Republik ini sendiri adalah dengan cara mempertahankan struktur ataupun sistem pemerintahan Jepang. Nah, menurut Anthony Reid, strategi ini disebut dengan seizure of power from within, yang artinya adalah memanfaatkan struktur pemerintahan yang lama agar negara baru tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan ataupun halangan. Dari sisi lain, ada koalisi sayap kiri. Koalisi sayap kiri ini sendiri terdiri dari partai seperti PKI, Pesindo, Partai Sosialis, SOPSI, dan BTI. Nah, berbeda dengan koalisi Republik yang tadi, koalisi sayap kiri ini membawa perubahan sosial yang radikal dengan tujuan mereka yaitu pembagian hak tanah oleh rakyat kecil dan penguatan posisi buruh. Nah, menurut Anthony Reid, kelompok kiri ini nantinya akan semakin meningkat
karena mereka berhasil menguasai organisasi massa sehingga mereka nantinya akan menggerakkan para buruh, pemuda, dan lain-lain untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran atau mogok massal. Ketegangan antara dua koalisi tadi akan meningkat setelah adanya perjanjian Renville pada masa kabinet Amir Syarifuddin. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelumnya pada masa kabinet Sultan Syahrir sudah adanya perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda, yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Nah, tetapi perjanjian Linggarjati ini dilanggar oleh Belanda, yaitu Belanda ingin menjajah kembali atau Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Maka dari itulah munculnya agresi militer satu. Dampak dari agresi militer Belanda satu ini, Belanda menguasai daerah penting Indonesia seperti di Jawa dan Sumatera. Dan itu adanya juga tekanan dari pihak internasional seperti Amerika Serikat dan PBB yang akan memaksa Belanda dan Indonesia untuk menghentikan operasi militer. Karena situasi sudah memanas dari adanya agresi militer satu tadi, nah maka dari itulah muncul nantinya yaitu perundingan Renville. Nah, meskipun sebelum adanya perjanjian Renville ini sudah adanya perjanjian Linggarjati yang pada masa Sultan Syahrir, tetapi Belanda tetap ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia, di mana Belanda tidak puas dengan perjanjian yang dibuatnya sendiri. Nah, oleh karena itulah Belanda nantinya akan melancarkan agresi militer satu yang pada masa kabinet Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin di sini tidak ada pilihan lain selain menyetujui ataupun menandatangani perjanjian Renville tadi, karena di satu sisi Belanda juga mengancam bahwa jika Indonesia tidak juga setuju ataupun tidak menandatangani perjanjian Renville, maka Belanda akan melakukan serangan lebih keras lagi. Nah, sedangkan posisi militer ataupun posisi Republik Indonesia pada saat itu tidak stabil. Nah, oleh karena itulah Amir Syarifuddin terpaksa menandatangani perjanjian Renville. Dari perjanjian Linggarjati sudah membagi wilayah Indonesia menjadi 3. Nah, di perjanjian Renville ini membuat wilayah Indonesia semakin sempit lagi, yaitu garis Van Mook ataupun garis demarkasi yang ditetapkan oleh Belanda. Nah, Republik hanya menguasai sebagian wilayah yang sangat kecil, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Itu juga TNI dipaksa mundur dari wilayah yang sudah dikuasai oleh Belanda. Setelah Amir Syarifuddin ini jatuh dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, ini juga berdampak pada kelompok kiri, yang dimana yang sudah kita ketahui bahwa Amir Syarifuddin ini kan dia berasal dari kelompok kiri ataupun berasal dari sayap kiri. Nah, ini juga setelah melemahnya ataupun setelah lengsernya kabinet Syahrir, kelompok kiri di sini juga tampak melemah. Posisi mereka di Republik ini juga ikut melemah. Setelah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948, digantikan oleh Muhammad Hatta, yang dimana Muhammad Hatta ini membentuk kabinet baru, di mana Muhammad Hatta pada saat itu melihat bahwa angkatan bersenjata sangat kacau, di mana banyak laskar, struktur komando yang tidak jelas. Akhirlah kebijakan RERA, yaitu organisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Dari RERA ataupun kabinet baru dari Muhammad Hatta ini, yaitu ini jumlah tentara secara besar-besaran, kan banyak partai ataupun banyak laskar, termasuk dari berhaluan kiri ataupun dari sayap kiri. TNI lebih profesional, disiplin, dan teratur, hilangkan pengaruh politik di militer. Dampak dari RERA tadi terhadap kelompok kiri ataupun kelompok sayap kiri, yaitu laskar kiri kehilangan status mereka dan kehilangan senjata. Itu juga mereka merasa dikecilkan oleh pemerintah. Mereka merasa ataupun mereka menuduh bahwa kabinet Hatta ini menjadi pro barat dan anti rakyat. Nah, karena kelompok kiri ataupun kelompok sayap kiri tadi merasa bahwa mereka dikecilkan ataupun diasingkan dari pemerintah,
Mereka merasa bahwa mereka kehilangan posisi mereka di pemerintahan. Nah, oleh karena itu mereka menimbulkan ataupun membawa reaksi yang kuat bersama dengan Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin di sini muncul lagi setelah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Karena adanya perjanjian Renville, Amir Syarifuddin kembali bangkit lagi bersama kelompok sayap kiri ataupun kelompok kiri untuk membentuk front yang lebih kuat lagi, atau untuk membentuk kekuatan yang lebih kuat lagi. Maka mereka di sini membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang disahkan pada Februari 1948. Anggota FDR tadi ini terdiri dari sama seperti sayap kiri tadi, yaitu PKI, Pesindo, SOPSI, BTI, Sosialis sayap kiri, dan lain-lain. Inilah yang nantinya akan menjadi wadah kritik terhadap pemerintahan ataupun kabinet dari Muhammad Hatta. Pada pertengahan tahun 1948, konflik mulai terjadi, di mana era ataupun Front Demokrasi Rakyat yang didirikan oleh kelompok sayap kiri tadi bukan ataupun menggerakkan aksi mogok buruh di berbagai wilayah, akan melemahkan ekonomi Republik Indonesia. Pada Agustus 1948, ataupun tokoh senior PKI yang lama berada di Uni Soviet muncul kembali, memperkenalkan jalan baru, yaitu persatuan kiri yang lebih kuat, politik satu partai ala Soviet, terbuka terhadap kabinet Hatta dan Shahir, rencana restrukturisasi besar di tubuh PKI. Kedatangan musuh ataupun tokoh senior lama dari PKI ini membuat kelompok kiri menjadi lebih percaya diri, dan itu pemerintah juga merasa curiga bahwa kelompok kiri akan melakukan pemberontakan. Militer ataupun TNI menyiapkan langkah antisipasi apabila kelompok kiri melakukan pemberontakan. Inilah yang akan meledak di konflik Madiun tanggal 18 September 1948. Nah, kalau kita lihat dari pandangan pemerintah, kelompok kiri di sini merebut kantor-kantor penting aparat pemerintahan, memproklamasikan pemerintah Front Nasional di Madiun. Kan dari pandangan kiri tadi ataupun dari versi kiri, kita bereaksi terhadap invasi dan serangan militer. Kita menganggap bahwa kejadian di Madiun ini adalah upaya untuk mempertahankan diri. Apapun versinya ataupun dari kedua versi tadi, yang jelas adalah bahwa pemerintah akan bahwa PKI melakukan pemberontakan. Selain itu, Hatta dan Soekarno menyuruhkan rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau Musso. Selain itu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa TNI ataupun militer sudah melakukan antisipasi terhadap pemberontakan yang akan dilakukan oleh sayap kiri. Antisipasi inilah yang akan berguna, karena TNI kemudian bergerak untuk menumpas gerakan tersebut. Setelah operasi militer ataupun konflik dari Madiun tadi, hasilnya adalah Musso ataupun tokoh lama dari PKI tadi tewas pada tanggal 31 Oktober 1948. Selain itu, ribuan aktivis kiri ataupun kelompok dari sayap kiri ditangkap. Basis kiri akan dihancurkan. Dampak dari konflik Madiun tadi terhadap kelompok kiri yaitu partai seperti PKI, Pesindo, BTI ataupun kelompok dari sayap kiri, sebagian dari mereka hancur. Mereka kehilangan akses politik di pemerintahan pusat dan daerah, dan mobilisasi massa, buruh, ataupun petani yang mereka gunakan sebagai alat politik mereka akan melemah ataupun hilang. Konflik inilah yang memperlihatkan kita bahwa konflik internal bisa terjadi walaupun setelah kemerdekaan, bukan hanya melawan Belanda. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Lisa Santika dari kelas D reguler 23 dengan NIM 3231121017. Di sini saya akan membahas apa itu koalisi Islam dan koalisi federalis pro Belanda. Nah, yang pertama, koalisi Islam. Koalisi Islam ini pada masa revolusi Indonesia merupakan salah satu blok sosial politik yang paling terorganisasi dan yang paling berpengaruh di dalam tubuh Republik.
Koalisi Islam ini dibangun dari 3 komponen utama. Yang pertama itu Masyumi. Masyumi ini sebagai wadah politik formal. Yang kedua adalah Laskar Hizbullah dan Sabilillah sebagai kekuatan paramiliter, pemuda santri, dan yang ketiga ada organisasi Tani Islam. Koalisi ini bukan hanya sebagai kekuatan politik, tetapi ia adalah konfigurasi sosial yang memiliki kedalaman historis, modal moral agama, serta kapasitas mobilisasi massa yang tidak dimiliki banyak kelompok lain pada masa itu. Konflik-konflik desa inilah yang menjadi koalisi Islam yang sangat sensitif terhadap kehadiran organisasi komunis dalam tubuh republik. Ketegangan tersebut bukan konflik elit semata, tetapi benturan sehari-hari di tingkat kampung atau di perkelahian yang memperebutkan tanah, sengketa antara pemuda Hizbullah dan pemuda kiri, serta perebutan legitimasi moral terhadap masyarakat desa. Karena itu, koalisi Islam yang berakar di pedesaan tidak pernah melihat PKI sebagai sekutu potensial dalam revolusi melawan Belanda, bahkan justru memandang mereka sebagai ancaman domestik yang sama pada seriusnya. Kekuatan koalisi Islam terletak pada kemampuan mereka yang menggabungkan legitimasi agama, basis massa, desa, dan kekuatan militer pemuda berdisiplin. Masyumi ini memberikan mereka suara di tingkat elit. Laskar Hizbullah Sabilillah memberi mereka kekuatan di lapangan, serta Serikat Tani Indonesia memberi mereka akar sosial yang di dalam. Pola inilah yang membuat koalisi Islam muncul sebagai salah satu kekuatan penentu dalam politik. Dengan basis seperti itulah koalisi Islam berada dalam posisi unik, kuat di lapangan, terorganisasi di dalam politik nasional, dan memiliki legitimasi moral yang sulit disaingi. Karena itu, selama revolusi, koalisi Islam tidak hanya menjadi salah satu penopang republik, tetapi juga salah satu stabilisator yang terpenting untuk menjaga desa-desa santri dari kekacauan sosial, tetap memposisikan diri sebagai pilar ideologis yang melawan komunis dalam tubuh republik. Nah, selanjutnya Koalisi Federalis Pro-Belanda. Koalisi federalis ini selama revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 merupakan konfigurasi politik yang dibentuk terutama dari Belanda untuk melemahkan republik, tetapi ia tidak sekedar pro-kolonial dalam artian mereka sempit, yang dimana koalisi federalis ini adalah gabungan dari negara-negara bagian buatan Belanda seperti negara Pasundan, negara Indonesia Timur, negara Madura, dan sejumlah negara daerah-daerah yang dijadikan penyeimbang terhadap Republik Indonesia. Koalisi Federalis Pro-Belanda ini memiliki basis sosial yang nyata seperti aristokrat lokal, raja dan bangsawan Swaparaja, pegawai-pegawai konservatif atau peninggalan Hindia Belanda, serta kelompok masyarakat yang takut terhadap radikalisme pemuda dan kekacauan sosial yang terjadi pada tahun-tahun awal revolusi. Yang dimana koalisi federalis ini adalah wadah bagi kekuatan-kekuatan yang merasa kehilangan keamanan dan status akibat runtuhnya tatanan kolonial dan bangkitnya mobilisasi pemuda republik. Menurut sejarawan Anthony Reid menekankan bahwa koalisi federalis bukanlah blok ideologis yang benar-benar pro-Belanda, tetapi mereka banyak yang mendukungnya semata karena menginginkan stabilitas dan menganggap republik itu terlalu dikuasai dengan unsur-unsur radikal. Namun, federalisme menyimpan paradoks.
atau yang dimaksud dengan paradoks ini yang bertentangan, yang tidak masuk akal, yang dimana negara-negara bagian yang dibentuk untuk melawan republik justru mudah dimasuki oleh pegawai muda pro republik melalui jalur-jalur legal, administrasi, kepolisian, organisasi pemuda, unsur republik secara bertahap dan menguasai birokrasi federal dari dalam. Hal inilah yang melemahkan otoritas elit federalis dan membuat banyak dari mereka mulai merapat kembali ke republik. Menjelang tahun 1948 sampai 49, koalisi federalis ini berada di dalam posisi yang goyah, yang mereka tidak memiliki basis massa, serta mereka bergantung pada dukungan-dukungan Belanda yang menipis dan terpecah akibat infiltrasi administratif. Nah, karena itu, ketika konferensi meja bundar, mereka memaksa Belanda melepaskan kekuasaan negara-negara bagian dengan cepat melebur ke dalam Republik Indonesia Serikat. Koalisi federalis ini pun runtuh. Sebagai kekuatan politik, mereka menunjukkan bahwa proyek federalisme hanyalah bagian dari struktur-struktur kolonial lama yang tidak mampu bertahan di dalam dinamika sosial politik revolusi. Nah, yang dimana teman-teman pasti pada bingung, apakah kelompok Islam ini memiliki peluang untuk menguasai tanah pada saat konflik negara federalisme? Jawabannya adalah tidak. Kelompok Islam tidak memiliki peluang yang signifikan untuk menguasai tanah pada masa konflik negara federalisme tahun 1946 sampai 1949. Perebutan tanah tetap berada pada ranah konflik di desa dalam wilayah republik, bukan dalam struktur politik federal yang dibentuk oleh Belanda. Menurut pendekatan Anthony Reid dalam buku The Indonesian National Revolution, konflik agraria yang melibatkan kelompok-kelompok Islam seperti Serikat Tani Islam, Hizbullah, dan basis santri-santri desa yang terjadi terutama dalam konteks pertarungan melawan kelompok kiri seperti BTI PKI pada tahun 1946 sampai 47 di wilayah Republik. Disinilah kelompok Islam berusaha mempertahankan tanah pesantren, wakaf, dan struktur agraria tradisional, bukan memperluas kepemilikan melalui saluran negara. Sementara itu, negara-negara federal seperti Pasundan dan Nusa Indonesia Timur merupakan proyek Belanda yang dikuasai oleh aristokrat lokal, elit konservatif, dan pemilik tanah lama. Tujuan para federalisme ini untuk mempertahankan status agraria kolonial, bukan mendistribusikan tanah. Karena itu, kelompok Islam tidak memiliki akses politik dalam struktur federal untuk menguasai tanah. Bahkan mereka menolak federalisme sebagai strategi Belanda memecah republik. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felix Rafael Senturi. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk konflik yang terjadi pasca revolusi. Nah, jadi pasca revolusi itu ada beberapa konflik yang terjadi. Yang pertama itu adalah konflik antara kelompok kiri melawan kelompok Islam. Nah, jadi konflik antara kelompok kiri dan kelompok Islam ini awalnya bermula dari perbedaan pandangan, di mana kelompok kiri itu ingin menghapuskan segala bentuk penindasan, feudalisme dan juga kapitalisme, di mana mereka menekankan kepemilikan bersama agar dapat dikelola bersama. Nah, selanjutnya itu dari pandangan Islam tidak menyukai dengan apa yang dilakukan oleh kelompok kiri ini, di mana mereka menegaskan bahwasannya apapun segala bentuk tindakan itu haruslah sesuai dan harus sesuai dan harus ada dasar hukumnya. Apalagi kelompok kiri ini melakukan aksi-aksi ilegal seperti mendorong buruh untuk mogok kerja dan juga ingin memiliki tanah secara bersama. Nah, kelompok Islam tidak menyukai hal itu. Nah, puncak dari konflik ini terjadi pada saat konflik Delangu, di mana pada saat itu ada suatu desa yang namanya Desa Delangu. Di desa itu kepemilikan tanahnya itu masih dikuasai oleh elit sosial. Nah, jadi para kelompok kiri mendorong
aksi mogok kerja dan juga menuntut akan kondisi kerja yang layak dan juga upah yang layak yang harus diberikan kepada kaum buruh dan juga kaum petani. Nah, dari sisi kelompok Islam tidak menyukai hal itu karena aksi pemogokan kerja yang dilakukan oleh petani ini dianggap dapat merusak struktur atau tatanan sosial pangan. Nah, akhirnya konflik ini berujung dengan yang namanya konflik bersenjata atau bentrokan fisik. Nah, kelompok Islam melakukan mobilisasi massa untuk menggerakkan para pemuda-pemuda untuk melawan atau menolak tindakan tersebut, di mana pada saat itu kelompok Islam seperti Masyumi dan juga Hizbullah melawan kelompok dari sisi kiri seperti BTI dan juga SOPSI. Nah, akhirnya muncullah TNI yang menjadi penengah. Nah, namun pada saat itu TNI tidak dapat menjadi atau tidak sepenuhnya bersikap sebagai penengah, di mana TNI cenderung berpihak kepada kelompok Islam, di mana pada saat itu para perwira TNI yang pada saat itu dekat dengan para tokoh-tokoh di dalam Masyumi dan juga Hizbullah. Sementara di kubu lain itu para pasukan Laskar berpihak kepada para kaum kiri karena dianggap mereka mempunyai latar belakang yang sama. Nah, akhir dari konflik ini akhirnya TNI dapat meredam suasana dan juga berhasil menekan konflik, di mana pada saat itu ditandai dengan keadaan sosial politik berhasil dikendalikan dan kelompok Islam keluar sebagai pemenang dari konflik ini dan berhasil memegang kepemilikan tanah, dan juga kepemilikan tanah itu tidak dapat dikuasai secara bersama-sama seperti yang ingin digaung-gaungkan oleh kelompok kiri. Nah, konflik selanjutnya itu ada konflik para pemuda melawan pemerintah republik. Nah, jadi awal dari konflik ini berdasarkan antara perbedaan pandangan antara pemuda dan juga para pemerintah republik, di mana para pemuda itu tidak menyukai para pemerintah itu terlalu dekat terhadap Belanda, dan juga dia tidak menyukai yang namanya perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pemerintah karena dianggap pemerintah itu tidak boleh terlalu dekat, yang akan dikhawatirkan akan termakan hasutan dari para Belanda. Nah, jadi konflik-konflik ini ditandai dengan para kelompok pemuda itu melakukan yang namanya penjarahan atas kantor pemerintah, fasilitas publik, dan juga para pemuda ini mengganti para pejabat dengan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat. Nah, hal ini berujung pada konflik ini kembali melibatkan TNI, di mana TNI pada saat itu bentrok dengan pasukan bersenjata yang sudah sebelumnya didirikan oleh kaum pemuda, yang dimana kelompok bersenjata dari kaum pemuda ini berisikan dari para pejuang Laskar dan juga para pemuda revolusioner yang memiliki keterampilan bersenjata pada saat perang kemerdekaan. Nah, akhirnya mereka terjadi yang namanya konflik bersenjata dan bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Nah, akhir dari konflik ini ditandai dengan ketegasan dari pemerintah terkait kewenangan dan juga legitimasi atau menegaskan legitimasi dari pemerintah terkait bahwasanya hanya pemerintah yang dapat mengelola dan juga menggunakan segala bentuk fasilitas dan kepemilikan atas nama rakyat itu dianggap sebagai aksi yang ilegal dan tindakan liar yang dikhawatirkan pemerintah akan dapat merusak struktur tatanan sosial yang ada di dalam negara. Akhirnya pemerintah dapat mengorganisir keadaan dengan cara melakukan penangkapan terkait tokoh-tokoh pemuda yang dianggap sebagai pemicu konflik antara kaum pemuda melawan pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada konflik antara militer dengan para laskar. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya pasca revolusi terjadi dualisme kekuasaan militer antara para pasukan PETA dan juga para pasukan KNIL, di mana para pasukan PETA ini merupakan para laskar-laskar kedaerahan dan juga para pasukan dari KNIL ini merupakan para perwira yang berpendidikan dari Belanda yang sudah memiliki bekal strategi militer yang jauh lebih tinggi. Nah, jadi pada saat itu terjadi konflik atau terjadi dualisme kepemimpinan antara para pemimpin TNI dengan para pemimpin laskar yang ada di tiap daerah, sehingga hal ini memunculkan yang namanya rivalitas atau konflik teritorial. Laskar menolak diintegrasikan ke dalam Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Nah, ini memunculkan perdebatan antara
kedua belah pihak, di mana mereka sama-sama ingin diakui secara sah. Hasilnya mereka berdua pun konflik, dan ini menyebabkan yang namanya civil war berskala kecil, di mana hanya melibatkan konflik antar pemerintah dan juga dengan daerah-daerah. Akhirnya konflik ini dapat reda, di mana pada saat itu para pasukan Laskar berhasil dipukul mundur. Puncak dari konflik ini adalah pada saat konflik di Tapanuli. Akhir dari konflik ini akhirnya pemerintah turun tangan dan menegaskan bahwasanya hanya Tentara Nasional Indonesia atau yang berhak mengelola dan juga memiliki kewenangan terkait hak-hak gudang persenjataan, alat tempur negara, alutsista negara. Selanjutnya itu ada konflik antara kelompok kiri dengan para nasionalis moderat. Nah, kelompok kiri yang pada saat itu musuh pulang dari Uni Soviet ke Indonesia yang membawa jalan baru PKI, di mana PKI pada saat itu revolusi bersenjata untuk menciptakan pembaruan sistem kekuasaan yang ada dalam negara. Nah, jadi ini memunculkan salah satu peristiwa yang merupakan puncak dari konflik. Konflik ini adalah puncaknya pada saat konflik PKI Madiun. Akhir dari peristiwa ini, pemerintah turun tangan melalui TNI, dan pada saat itu TNI berhasil menangkap para pemberontak dan berhasil merebut kota Madiun dari tangan PKI. Nah, jadi tokoh-tokoh seperti Musso, Amir Syarifuddin itu berhasil dibunuh. Selanjutnya itu ada revolusi sosial. Nah, jadi revolusi sosial itu yang pertama adalah di Aceh. Nah, pada saat pasca revolusi, struktur kekuasaan di Aceh itu terbagi menjadi dua, di mana Ulele Balang dan juga ulama. Di mana Ulele Balang ini merupakan kelompok elit sosial yang terdiri dari tuan tanah, bangsawan, pejabat pemerintah yang pada saat itu berseberangan dengan masyarakat, sehingga para ulama yang dekat terhadap masyarakat melakukan yang namanya mobilisasi massa untuk melakukan penyerangan terhadap para ulele balang tadi, yang sebelumnya sudah dianggap masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dan merupakan para pengkhianat, yang bahwasannya mereka ini haruslah disingkirkan dan juga dibunuh. Nah, namun karena adanya peran dari ulama, konflik ini akhirnya berhasil terorganisir dan tidak terlalu meluas seperti yang terjadi di Sumatera Timur nanti. Nah, akhirnya konflik antara ulele balang melawan ulama dan juga para pemuda Islam ini berhasil dikendalikan, dan juga transisi kekuasaannya itu berjalan cepat, di mana akhir dari konflik ini berhasil meruntuhkan kekuasaan yang ada pada ulele balang, dan mereka berhasil menarik kepercayaan masyarakat terkait legitimasi ulama, dan berhasil menerima kehadiran ulama baik dari sisi sosial, politik, dan juga kekuasaan administrasi yang ada di Aceh. Selanjutnya itu revolusi sosial yang terjadi di Sumatera Timur. Nah, jadi revolusi sosial di Sumatera Timur itu terjadi akibat adanya ketidakpercayaan lagi dari masyarakat terhadap kesultanan yang ada di Sumatera Timur, karena terjadinya ketimpangan yang sangat terlihat antara para masyarakat dengan kesultanan. Para kelompok kiri, buruh tani, para pemuda revolusioner melakukan penyerbuan terhadap kesultanan dan melakukan penjarahan dan juga pengambilan harta secara paksa terhadap para sultan dan juga para keluarga sultan. Nah, konflik ini berujung luas, di mana para nasionalis moderat juga ikut menyoroti kejadian yang terjadi di Sumatera Timur, dan juga adanya campur tangan dari TNI, sehingga ini menimbulkan yang namanya konflik tiga arah. Nah, untungnya akhir dari konflik ini TNI berhasil meredam suasana. Para pemberontak yang berasal dari kaum kiri berhasil ditangkap dan diamankan. Dengan melakukan kontrol militer di Sumatera Timur, pemerintah berhasil mengambil alih kekuasaan lokal dan kekuasaan dan juga hak-hak sultan yang ada di Sumatera Timur pada saat itu tidak dikembalikan, dan juga terjadi pergeseran antara kesultanan dan juga kesultanan berhasil digantikan dengan pemerintah yang menguasai administrasi lokal, dan terbentuknya tatanan baru di Sumatera Timur. Nah, setelah itu adalah konflik antara Indonesia dengan Belanda, di mana pada saat Indonesia sudah berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda masih belum terima dan masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya ini memunculkan konflik seperti agresi militer Belanda pertama dan juga agresi militer Belanda kedua, yang kemudian ini menyebabkan juga terjadinya perpecahan beberapa kelompok yang ada di Indonesia terkait bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Nah, namun hasil dari agresi militer ini adalah munculnya perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan juga konferensi Meja Bundar.
di mana pada saat konferensi meja bundar ini Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia terkait wilayah-wilayahnya, baik itu secara de facto dan juga de jure. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman dapat memahami penyampaian yang saya sampaikan. Jikalau saya ada salah berkata dan salah mengucap, saya mohon maaf kepada teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Wanda Octavia. Di sini saya dari kelas D 2023. Dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi saya tentang peran dua kelompok besar dalam proses revolusi Indonesia. Nah, pada masa revolusi Indonesia itu bukan hanya saja berperang melawan Belanda, tetapi Indonesia telah mengalami yang namanya perubahan sosial politik pada periode 1945 hingga 1949. Nah, perubahan sosial politik ini tuh melibatkan munculnya dua kelompok besar seperti kelompok bersenjata dan massa serta aparat negara dan strukturnya. Nah, untuk yang pertama itu adalah kelompok bersenjata dan massa, yang dimana kelompok bersenjata dan massa ini melibatkan yang namanya pemuda dan laskar. Nah, pemuda dan laskar ini muncul sebagai penggerak radikalisme dan ketegangan revolusioner. Maksudnya di sini adalah setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pemuda dan laskar ini tuh adalah kelompok yang paling bergerak cepat, paling berani, dan juga paling bersemangat. Sehingga Reid menyatakan bahwa sekelompok pemuda dan laskar ini tuh mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Meski beberapa tokoh seperti Sultan Syahrir menganggap hal ini tuh terlalu beresiko. Maksudnya tuh di sini kayak Sultan Syahrir menganggap memproklamasikan secara cepat itu membuat Indonesia terlihat seperti negara buatan Jepang. Kayak kemerdekaan yang dibuat oleh rakyat Indonesia itu bukan dihasilkan dari perjuangan rakyat, melainkan hasil dari hadiah dari Jepang atau rencana dari Jepang. Sehingga Syahrir menganggap memproklamasikan secara cepat itu membuat dunia barat menganggap Indonesia sebagai negara boneka Jepang. Nah, setelah Indonesia proklamasi, muncul tuh banyak laskar-laskar rakyat di berbagai daerah. Nah, laskar ini tuh adalah kelompok warga yang membentuk pasukannya sendiri untuk melawan Belanda. Nah, laskar muncul pada masa revolusi, yang dimana laskar ini bergerak tidak teratur dan tidak memiliki satu komando pusat, sehingga laskar bertindak tanpa aturan dan semaunya. Nah, setelah perjanjian Renville pada tahun 1948, pemerintah tuh ingin semua pasukan itu harus ada di bawah pimpinan TNI sebagai tentara yang resmi. Tetapi banyak laskar yang tidak mau diatur dan merasa revolusioner daripada tentara resminya. Nah, sehingga hal ini tuh membuat terjadinya konflik antara TNI dan juga laskar. Yang dimana konflik yang paling menonjol itu terjadi di Tapanuli. Nah, konflik yang terjadi yang paling menonjol itu ada di Tapanuli, yang dimana konflik ini tuh terjadi karena adanya organisasi lokal seperti LPB atau Laskar Pemuda Batak, yang dimana LPB ini merasa revolusioner dan menganggap mereka tuh sebagai pejuang yang berani, yang paling cepat. Nah, sehingga LPB ini tidak mau sepenuhnya berada dalam pimpinan TNI. Nah, di Tapanuli, Laskar Pemuda Batak ini menganggap TNI itu datang sebagai maksudnya TNI datang untuk mengambil wilayah mereka. Mereka menganggap TNI ini hanya datang untuk menguasai wilayahnya, sehingga terjadi bentrokan terhadap TNI dan Laskar, yang dimana bentrokan yang terjadi ini membuat terjadinya baku tembak antara TNI vs Laskar. Baku tembak antara TNI dan Laskar ini membuat dan memakan korban jiwa. Nah, selain itu juga terjadinya perebutan wilayah seperti pos keamanan dan juga gudang senjata antara TNI dan Laskar. Nah, selain itu juga menurut Robert Cribb, tindakan Laskar ini tuh sering bersifat tidak teratur dan bergerak semaunya. Maksudnya tuh kayak mereka bergerak sesuai kondisi dari wilayahnya tersebut. Misalnya kayak terjadi bentrokan yang terjadi di wilayahnya, nah mereka tuh bergerak membela di wilayahnya tersebut, nggak mau ikut aturan dari pemerintah pusatnya, sehingga negara ini menjadi lebih susah dalam mengendalikan laskar tersebut.
Nah, selanjutnya itu ada kelompok kiri, yang dimana kelompok ini termasuk PKI, BTI, dan SOPSI, yang dimana partai-partai ini tuh masuk sebagai mesin mobilisasi massa. Nah, kelompok kiri terutama PKI, BTI, dan SOPSI ini adalah kelompok yang mempunyai kekuatan utama dalam menggerakkan massa secara besar-besaran dan terorganisir seperti buruh dan petani, yang dimana PKI ini adalah otak atau dalangnya dalam melakukan strategi politiknya. Sementara kayak BTI dan SOPSI ini sebagai penggeraknya. Kalau BTI ini dikhususkan menggerakkan petani di desa-desa. BTI ini singkatan dari Barisan Tani Indonesia. Nah, kalau SOPSI ini adalah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, yang dimana SOPSI ini menggerakkan buruh pabrik dan juga perkebunan. Nah, dalam jaringan yang luas ini, partai-partai ini tuh bisa mengumpulkan ribuan petani dan juga massa untuk melakukan aksi protes atau aksi mogok hanya dalam waktu yang singkat. Nah, Red juga telah menunjukkan bahwa ketika para buruh dan petani itu ikut melakukan aksi mogok dan protes, PKI ini justru malah memanfaatkan momen untuk membuat rakyat Indonesia ini semakin dekat, semakin percaya terhadap PKI, yang membuat PKI itu nantinya menjadi kuat di daerah tersebut. Nah, Red juga memberikan contoh konkret seperti yang terjadi di Delanggu. Nah, yang terjadi di Delanggu ini adalah pemogokan besar-besaran pada tahun 1948, yang dimana buruh menuntut dikarenakan upah yang tidak layak dan juga hak-hak mereka yang tidak mereka dapatkan. Nah, kemudian aksi mogok yang dilakukan oleh para buruh ini tadi dibantu oleh SOPSI, yang dimana SOPSI membantu para buruh untuk melakukan aksi mogok besar-besaran, yang awalnya dimana buruh tadi menuntut hanya menuntut upah, berubah menjadi gerakan politik, yang dimana gerakan politik itu menekan pemerintah dan juga memobilisasi massa secara besar-besaran, sehingga membuat PKI ini menjadi sebagai pembela rakyat. Nah, melihat kekacauan yang terjadi yang dilakukan oleh PKI, melihat pengaruh PKI yang sudah menyebar di desa-desa. Nah, Mas Jumi ini datang dan mengirim organisasi tani Islam atau STH untuk menggantikan buruh yang mogok dengan cara mengambil alih pekerjaan yang ditinggalkan oleh para buruh yang mogok tadi. Nah, selain itu juga PKI dan Mas Jumi ini saling bentrok, dikarenakan PKI dan Mas Jumi ini ingin menunjukkan siapa yang paling berkuasa di daerah tersebut. Nah, di sini ada pula dampak dari peristiwa Delanggu itu, maksudnya kayak dampak dari peristiwa ini terhadap politik, yaitu pemerintah menganggap PKI ini semakin agresif dan berani memobilisasi massa secara besar-besaran, dan juga membuat hubungan antara pemerintah dan PKI ini menjadi tegang dan membesar hingga terjadinya konflik besar yang terjadi di Madiun pada tahun 1948. Nah, selanjutnya itu ada Mas Jumi dan juga laskar-laskar Islam yang datang sebagai penyeimbang pengaruh kiri dan pengawal komunitas santri, yang dimana Mas Jumi ini adalah partai politik Islam yang berperan menjaga agar pengaruh dan kelompok kiri seperti PKI dan organisasi buruhnya seperti BTI dan SOPSI itu tidak terlalu dominasi di desa-desa itu, yang dimana desa-desa kebanyakan banyak penduduk santrinya. Nah, yang seperti udah saya jelaskan tadi, Mas Jumi ini datang untuk sebagai penetral dari pengaruh kiri dengan cara membantu para buruh yang mogok tadi yang terjadi di Delanggu. Nah, selain itu juga laskar-laskar Islam seperti Hizbullah dan Sabilillah ini yang dekat dengan Mas Jumi ini berfungsi untuk menjaga keamanan komunitas. Nah, laskar Islam ini lebih terorganisir sehingga laskar Islam lebih berperan sebagai penyeimbang dari pengaruh kiri, sekaligus
laskar-laskar ini dapat mempertahankan pengaruh kelompok Islam dalam masyarakatnya. Nah, selanjutnya itu ada PSI dan Sultan Syahrir, yang dimana PSI dan Sultan Syahrir ini sebagai kelompok penyeimbang pada masa revolusi maksudnya penyeimbang pada masa revolusi ini dari sekian banyaknya bentrok-bentrokan yang terjadi pada masa revolusi. PSI dan Sultan Syahrir ini datang sebagai penyeimbang. Nah, PSI dan Sultan Syahrir ini itu adalah kelompok nasionalis dan moderat yang dimana mereka ini berfokus pada politik dan diplomasi. Mereka ini bukanlah kelompok senjata atau massa, tetapi di sini para Habib Fakih menjelaskan bahwa kelompok ini tuh memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas negara di tengah tekanan radikalisme. Dengan kata lain, PSI dan Sultan Syahrir ini bertindak sebagai penyeimbang dengan memilih jalur diplomasi untuk menjaga agar Indonesia ini terlihat lebih stabil di dunia internasional. Nah, jalur diplomasi yang dilakukan oleh Syahrir ini tuh kayak Syahrir menolak tindakan yang tergesa-gesa dan bertindak kasar karena tuh dianggap merusak citra negara atau negara terlihat seperti tidak punya aturan. Nah, materi selanjutnya itu ada aparat negara dan struktur kekuasaannya, yang dimana TNI sebagai komando syarat lahirnya negara. Nah, pada masa revolusi, TNI ini menjadi salah satu kekuatan yang paling berperan dalam menjaga ketertiban dan membantu Republik tetap bertahan di era bentrokan-bentrokan yang terjadi. Di sini Red mencatat bahwa setelah perjanjian Renville pada tahun 1945, situasi itu semakin kacau sehingga negara membutuhkan yang namanya organisasi bersenjata yang lebih terorganisir. Nah, dengan begitu TNI bisa menertibkan laskar dan juga menahan tekanan militer KNIL yang dari luar. Nah, KNIL ini adalah tentara kolonial Belanda yang ingin merebut kekuasaan Indonesia kembali. Di sini para Habib Fakih menjelaskan bahwa setelah perjanjian Renville, Jenderal Nasution ini mulai melihat bahwa tugas militer itu bukan hanya berperang saja, tetapi militer itu bisa menjaga ketertiban negara agar lebih teratur dan lebih terorganisir. Hal ini membuat TNI menjadi fondasi awal untuk negara dalam bertahan dari ancaman KNIL dan kekacauan yang terjadi pada laskar. Nah, selanjutnya itu ada elit birokrasi lokal, kelangsungan administrasi kolonial sebagai dasar negara baru. Nah, maksudnya itu di sini kayak pada masa revolusi Indonesia tuh nggak punya yang namanya pegawai yang terlatih dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Nah, oleh karena itu birokrasi yang dipakai oleh Republik itu sebagian besar adalah orang-orang yang bekerja pada zaman kolonial atau kelompok priai. Yang dimana para Habib Fakih menjelaskan bahwa kelas priai ini harus bekerja dan menjalankan administrasi pemerintahan. Dikarenakan pada saat itu Indonesia tuh belum banyak orang yang memiliki pengalaman dalam mengelola administrasi pemerintah seperti perpajakan, pendidikan, dan hukum. Nah, usaha yang dilakukan oleh Indonesia dalam membuat birokrasi kolonial menjadi birokrasi Republik itu tidak realistis. Maksudnya kayak gagal dalam membuat birokrasi tradisional menjadi birokrasi Republik, karena pada saat itu negara masih baru merdeka sehingga sumber daya manusia yang punya pengalaman itu masih menipis. Jadi administrasi itu masih dipegang oleh kelompok-kelompok priai. Nah, selanjutnya itu ada elit teknomiliter sebagai kerjasama militer dan teknokrat dalam pembentukan negara modern. Nah, menurut Farabi Fakih, elit teknomiliter ini adalah koalisi baru yang terbentuk antara militer dan teknokrat pada akhir revolusi dan juga pada awal masa kemerdekaan. Nah, koalisi ini tuh muncul karena negara pasca perang tuh membutuhkan yang namanya stabilitas politik dan kapasitas administrasi pada tahun 1940 hingga 1950. Nah, pada saat itu Indonesia menghadapi situasi yang menuntut stabilitas setelah perang, yang dimana kebutuhan untuk membangun negara modern dan keharusan dalam mengelola ekonomi. Nah, dalam situasi ini tuh kelompok militer dan teknokrat lah yang kelompok yang siap dalam membangun negara modern, yang dimana militer ini sebagai struktur organisasi dan juga berpengalaman dalam komando. Nah, sedangkan kalau teknokrat itu adalah
kaum orang-orang yang terdidik, ahli ekonomi dan administrasi, serta ahli dalam merencanakan pembangunan negara. Nah, di sini para Bifaki menjelaskan bahwa negara Indonesia pasca kolonial itu membutuhkan administrasi yang stabil, sehingga militer itu membawa konsep yang namanya unity of command, yang dimana unity of command itu adalah negara tuh harus mempunyai komando pusat agar negara tuh tidak terpecah dan juga negara lebih efisien, yang dimana militer lah yang dapat memberikan konsep ini sebagai penjaga negara agar negara menjadi fondasi utama. Yang dimana di sisi lain teknokrat ini berperan sebagai perencana ekonomi, mengelola administrasi, mengatur kebijakan berbasis teknik atau data, serta memodernisasi struktur pemerintahan. Nah, menurut Farabi Faki, teknokrat ini lebih dianggap dapat memahami bagaimana memerintah secara teknis. Nah, oleh karena itu kerjasama dalam menghasilkan negara yang sentris, birokratis, dan stabil. Meskipun begitu, teknokrat masih bergantung pada kekuatan militer. Nah, pada saat itu juga teknomiliter ini semakin berkembang dan kuat pada masa demokrasi terpimpin dan mencapai bentuk paling bagus lah pada masa Orde Baru. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.